Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan ketakwaan, amalan saleh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan manusia diciptakan, tujuan Allah menciptakan kita disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beriman, dalam berislam, sebagaimana Allah firmankan, Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam keislamannya, jujur dalam ibadahnya, jujur dalam perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajul yasluku wa yataharra as-sidqu hatta yuktaba indallahi siddiqa." Wajib atas kalian, kata Rasulullah SAW, untuk berperilaku jujur, bersikap jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang selalu bersikap jujur dan dia menjaga kejujurannya hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Bagaimana Rasulullah SAW telah mempraktekkan kejujuran itu dalam hidupnya. Beliau telah mempraktekkan kejujuran dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai dikisahkan dalam hadis yang disebutkan bahwa ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, dari Bani Makhzum, dari seorang Bani kabilah bangsawan yang dihormati di kalangan bangsa Quraisy, di mana wanita ini adalah mencuri ketika itu. Kemudian berkata kaum musyrikin, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang akan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan hukuman atas wanita ini, wanita dari golongan bangsawan, dari golongan yang terhormat dari bangsa kita. Kemudian ada salah seorang kaum musyrikin yang mengatakan, itu Usama bin Zaid,
itu sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan Usamah bin Zaid melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah bin Zaid berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, atashfa'u an hududillah, apakah kamu wahai Usamah bin Zaid akan memberikan pertolongan di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Innama ahlakal ladina qablakum idza saraqa fihim asyarif tarakuhu. Sesungguhnya kecelakaan kaum sebelum kalian, idza saraqa fihim asyarif tarakuhu. Kalau yang mencuri itu, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang punya posisi, punya jabatan, orang terhormat, tarakuhu, mereka tidak dihukum, mereka tinggalkan. Idza saraqa fihim ad-dhaif, kalau yang mencuri itu seorang yang lemah, aqamu alaihil had, ditegakkan hukum had atasnya. Fa wallah, maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ini bukti kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya, dalam keislamannya. Bahkan ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94, ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, sampaikanlah wahai Muhammad dakwah wahyu yang telah Allah amanahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Beliau bangkit, beliau tampil dalam dakwahnya. Beliau tidak takut atas ancaman dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Beliau diancam dan diusir dari Mekah. Kemudian beliau berusaha dibunuh. Tapi apa beliau? Beliau tetap kokoh di atas jalan beribadah, di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat At-Taubah oleh Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian para sahabat tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolong beliau. Id akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan Rasulullah sallallahu dari Mekah. Saniya snaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka dua orang di dalam gua, mereka bersembunyi, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua, dikejar, akan dibunuh oleh kaum musyrikin, oleh kaum kafirin. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kemudian Allah memberikan ketenangan hati kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Allah menurunkan pertolongan dengan malaikat pasukan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka. Ini adalah perjuangan yang harus kita tiru. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh bagi kita. Beliau adalah suri tauladan kita, contoh beliau dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam muamalahnya, dalam semua aktivitas beliau contoh oleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bangkit, berjuang, dan para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim. Apa kata Allah? Itulah kesuksesan yang nyata. Kalau kita ingin sukses di dunia ini, kalau kita ingin berhasil di dunia ini, kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ikuti para sahabat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti para sahabat, ikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah sampai mereka meninggal, sampai mereka mati, sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.